Untuk mendapatkan tanaman jeruk atau tanaman pertanian kita agar tumbuh subur dan banyak buahnya, dalam pemupukannya kita bisa menggunakan pupuk organik cair. Dan salah satu dari pupuk organik cair yang bisa kita pakai adalah limbah susu. Selamat siang sahabat tani semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Mangasuh Lian Tani. Di video ini saya akan berbagi pengalaman cara membuat pupuk organik cair atau POC dengan bahan susu basi. Jadi ayo simak video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe di channel saya ini untuk mendapat informasi video terbaru berikutnya. Sisa dari susu bayi yang kita berikan kepada anak kita kadang terbuang sia-sia. Tidak bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Dan kali ini kita akan menampung dari sisa-sisa susu yang kita berikan pada bayi kita untuk nanti kita pakai sebagai pupuk organik cair dari susu basi atau limbah susu. Karena susu basi ini setelah menjadi pupuk organik cair nanti akan mempunyai manfaat yang sangat banyak untuk menyuburkan dari tanaman, baik dalam proses pertumbuhan, pembungaan, dan pembuahan dari tanaman pertanian ataupun tanaman hias kita. Dan di dalam pembuatan pupuk organik cair dengan limbah susu bayi, kita bisa mempersiapkan alat-alatnya dengan ember atau tong yang kita persiapkan untuk menampung dari susu basi tersebut. Dan limbah susu atau susu basi itu kita akan tuangkan di ember sebanyak kurang lebih 10 liter dan nanti akan kita fermentasi untuk kita pakai sebagai pupuk organik cair. Dan untuk melengkapi dari fermentasi dari susu basi ini untuk kita pakai sebagai pupuk organik cair, kita akan menambahkan dari limbah cucian beras yang kita tampung di suatu wadah atau jerigen. Limbah cucian beras ini sangat banyak manfaatnya untuk kesuburan tanaman, dan kita juga akan memberikan dari limbah cucian beras ini sebanyak 10 liter. Jadi dalam ember ini kita akan fermentasi nantinya sebanyak 20 liter dari air cucian beras dan limbah susu. Dan sebagai makanan dari bakteri untuk memfermentasi dari pupuk organik cair ini, kita akan menambahkan gula merah sebanyak 500 gram yang akan kita campur dengan air cucian beras dan limbah susu ini. Gula merah ini bisa juga diganti dengan gula pasir ataupun molase yang berguna sebagai makanan dari bakteri dalam proses fermentasinya. Dan sebagai bakteri untuk proses fermentasinya kita akan menggunakan EM4. Larutan EM4 ini mengandung bakteri Lactobacillus sp dan Saccharomyces sp. Juga mengandung bakteri fungsional, penambat nitrogen, pelarut fosfat, penghasil fitohormon, dan perombak bahan-bahan organik seperti siloloctip, lignoctip, dan photognesitas. Dan larutan EM4 ini yang akan nantinya memfermentasi dan mendekomposisi dari limbah susu dan air cucian beras ini sehingga menjadi pupuk organik cair yang bagus. Dan ini adalah wadah takar yang berisi 50 ml yang nanti akan kita pakai untuk mengukur dari pemberian
EM4 ini yang akan kita pakai sebagai bakteri untuk memfermentasi dari pupuk organik cair kita. Dan kita akan memberikan sebanyak 200 ml dari larutan EM4 ini yang akan kita campur dengan limbah susu dan air cucian beras yang telah kita tuangkan di ember. Pupuk organik cair dari susu basi ini sangat banyak manfaatnya. Selain bisa menjadi pembenah tanah, juga bisa menghidupkan dari mikroorganisme yang ada di tanah dan juga mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan juga banyak mengandung unsur kalium untuk pertumbuhan dari tanaman pertanian kita, baik pembungaan, pembuahan, dan juga pertumbuhan vegetatifnya. Dan sahabat tani, ini adalah pupuk organik cair kita yang berasal dari bahannya limbah susu dan juga air cucian beras yang telah berjalan selama 1 minggu. Dan sekarang sudah tampak dari pupuk organik cair ini banyak gelembung-gelembung putihnya dan sudah mengental di atasnya. Dan kita akan mengaduk dari pupuk organik cair limbah susu ini supaya proses dari fermentasi bakteri yang ada di dalamnya berjalan dengan baik dan nantinya bisa menghasilkan pupuk organik cair yang bagus. Dan ini adalah pupuk organik cair kita yang berasal dari limbah susu bayi dan sudah berjalan selama 2 minggu proses fermentasinya. Dan sekarang sudah semakin tebal dan gelembung putihnya sudah semakin mengental dan juga ditemui oleh belatung dan ulat. Jadi proses fermentasi dari pupuk organik cair kita ini sudah berhasil. Dan setelah 3-4 minggu proses dari pupuk organik cair kita ini bisa kita langsung aplikasikan ke tanaman pertanian kita untuk kita pakai sebagai pupuk organik cair di tanaman. Dan sebelum kita mengaplikasikan kepada tanaman pertanian kita, baik tanaman hortikultura atau tanaman jeruk ataupun tanaman hias kita, pupuk organik cair dari limbah susu ini harus kita saring dengan penyaringan supaya kotoran-kotoran yang ada tidak ikut dalam pupuk organik cair ini. Jadi kita akan mendapatkan pupuk organik cair yang bersih sehingga dalam pengaplikasiannya baik kita memakai mesin penyemprotan atau memakai kocoran tidak ikut dari kotoran-kotoran dalam proses fermentasi dari pupuk organik cair kita ini. Dan sekarang kita akan mengaplikasikan dari pupuk organik cair dari limbah susu ini kepada tanaman jeruk kita. Dan kita akan memberikan dari pupuk organik cair ini sebanyak 10 liter yang akan kita campur dengan air 500 liter. Jadi perbandingannya 1:50. Dan di dalam pengaplikasiannya kepada tanaman pertanian, baik tanaman hortikultura, tanaman kopi, tanaman jeruk ataupun tanaman sayur lainnya, kita bisa mengocor dengan mesin penyemprotan. Dan kita akan mengocor dari pupuk organik cair ini di sekitar batang dari tanaman pertanian kita, baik tanaman jeruk maupun tanaman kopi kita. Dan di dalam pengocoran ini kita bisa memberikan sebanyak 1-2 liter di tanaman jeruk kita, tergantung besar dan kecil dari tanaman jeruk kita tersebut. Demikianlah sahabat tani semua proses dari pembuatan pupuk organik cair dari limbah susu. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya
untuk mendapat informasi video terbaru berikutnya. Dan jika ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Dan sampai jumpa di video berikutnya.